Baik, buat teman-teman yang sedang berjuang dalam menyelesaikan studi dan mungkin akan berhadapan dengan atau menghadapi namanya sidang skripsi untuk menyelesaikan studinya. Jadi di sini ada beberapa rangkuman poin-poin yang saya buat sebagai bahan referensi buat teman-teman yang sedang berjuang dalam menyelesaikan skripsi ataupun tugas-tugas lainnya yang menyangkut dengan eh, penelitian. Jadi di sini sering ditanyakan oleh dosen penguji, ya, oleh dosen penguji pada saat kita sidang. Dan pada bab 1 ini terdapat pendahuluan di latar belakang masalah penelitian. Itu sering kita ketahui bahwa di latar belakang masalah di sana akan diuraikan berbagai masalah dan juga secara gambaran umum mengenai fenomena yang ada pada objek penelitian. Jadi ketika dosen penguji menanyakan tentang isi daripada latar belakang masalah kita, maka kita akan menguraikan sesuai dengan yang telah kita deskripsikan pada objek penelitian. Jadi kita berharap bahwa apa yang kita jelaskan sesuai dengan yang kita tuliskan pada latar belakang masalah penelitian. Paling tidak kita menyebutkan poin-poin yang menjadi masalah penelitian yang sudah ada pada bab 1 atau bab di latar belakang masalah penelitian kita. Jadi sangat mudah sekali bahwa di latar belakang masalah itu kalau kita sudah memahami betul apa isi daripada latar belakang masalah penelitian, kenapa kita mengangkat judul itu dan tertarik untuk melakukan penelitian, maka kita harus lebih menjelaskan lebih poin-poin supaya dosen penguji juga mudah memahami apa yang kita sampaikan. Berikutnya adalah rumusan penelitian. Rumusan penelitian ini sangat mudah dipahami oleh kita ketika kita sudah mencatat, sudah kita tulis. Kita akan menyebutkan rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian ini kan selalu berhubungan dengan variabel bebas dengan variabel terikat. Misalkan antara X1 dengan Y dan X2 dengan Y, X3 dengan Y dan X4 dengan Y, dan kemudian seluruh variabel bebas terhadap variabel Y. Jadi teman-teman, kita harus menyebutkan apa yang menjadi rumusan masalah penelitian kita. Kemudian adalah identifikasi penelitian. Itu mungkin susah ya buat kita, apa sih identifikasi masalah kita, apalagi pada saat kita membuat skripsi. Poin-poin identifikasi masalah adalah dari gambaran umum dan dari hasil dari masalah penelitian kita tadi. Jadi kita akan memberikan identifikasi masalah. Identifikasi masalah apa yang menjadi rujukan yang sebenarnya yang menjadi identifikasi masalah pada penelitian ini. Berikutnya adalah manfaat penelitian. Nah, biasanya manfaat penelitian ini manfaat untuk kita diri sendiri, kemudian manfaat bagi penelitian selanjutnya sebagai bahan referensi, dan kemudian adalah manfaat bagi akademisi dalam kampus ya, atau kemudian manfaat juga pada organisasi di mana kita melakukan objek penelitian. Itu manfaatnya. Kenapa kita melakukan penelitian? Itu tadi ada manfaatnya minimal pada diri sendiri sebagai peneliti, kemudian sebagai bahan referensi untuk para peneliti selanjutnya, kemudian sebagai bahan masukan kepada organisasi pada objek penelitian kita, dan juga sebagai manfaat buat kampus ya, buat kampus yang hasil-hasil penelitian kita sebagai dokumen. Kemudian di bab 2 itu kajian pustaka. Di kajian pustaka ini adalah itu pada awalnya kita harus membuat teori yang relevansi ya, sesuai dengan variabel-variabel kita. Jadi paling tidak sesuai dan bisa mendukung hasil penelitian kita nanti. Karena kalau relevansi teorinya tidak mendukung, kalau misalkan teorinya tidak mendukung, tidak sesuai dengan variabel-variabel kita, itu sangat susah nanti kita menjelaskan, ya, akan menjadi suatu jebakan pada kita ketika dosen menanyakan tentang teori-teori kita. Jadi kita harus membuat teori kalau bisa bersumber utama, artinya dari hasil buku sendiri gitu. Kalau misalkan kita kadang mengambil dari jurnal, boleh silakan.
ataupun dari skripsi, tesis ya boleh. Tetapi lebih bagus itu sumber utama itu dari buku. Misalkan menurut Haryadi 2012, 2020, 2019 dan teori-teori selanjutnya harus relevansi. Kalau bisa itu harus bersumber dari yang aslinya. Jadi kita bisa buat kata-kata sesuai dengan apa yang isi dalam buku itu. Bisa kita memberikan penjelasan kita ketika kita sudah mengutip sebuah teori, jadi kita bisa masukkan pemahaman kita pada teori tersebut. Kemudian adalah penelitian terdahulu. Ini penelitian terdahulu ini kenapa perlu sekali? Karena ini sebagai gambaran untuk kita bahwa penelitian-penelitian yang kita lakukan apakah nanti hasilnya sesuai dengan juga penelitian terdahulu atau bagaimana. Jadi makanya perlu penelitian terdahulu sebagai gambaran juga buat kita sebagai peneliti untuk kita posisikan bahwa apakah nanti yang saya hasilkan proses penelitian ini dapat sesuai dengan penelitian yang saya lakukan. Kemudian adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu antara X1 dengan Y, kemudian antara X2 dengan Y, kemudian antara X3 dengan Y, dan antara X4 dengan Y, dan juga antara X bebas ya, variabel bebas terhadap variabel terikat atau variabel Y. Kemudian adalah hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian perlu. Jadi nanti ini kenapa kita harus buat hipotesis? Kita menduga ya, ada praduga. Itu berdasarkan dari mana kita bisa membuat hipotesis itu? Itu berdasarkan dari teori-teori kita yang relevansi pada variabel-variabel yang kita gunakan. Jadi kita menduga bahwa nanti ada pengaruh ya pada penelitian kita ini. Jadi perlu sekali kita membuat hipotesis antara X1 dengan Y, antara X2 dengan Y, dan seterusnya berapa variabel hipotesis variabel bebas kita. Jadi kita membuat hipotesisnya itu harus merujuk pada hasil-hasil teori atau teori yang kita kasih, kemudian dan juga pada rumusan masalah kita. Nah, kalau rumusan masalahnya 4, ya berarti harus 4 hipotesis penelitian. Kalau 5, berarti harus 5 hipotesis penelitiannya ya. Itu hubungannya. Berikutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian itu sering dibilang ya, apa saja sih yang kita gunakan, alat apa saja yang kita gunakan ya, bukan parang atau segala macam. Kita menggunakan jenis dan desain penelitian. Jadi kita menggunakan jenis penelitian seperti apa, apakah data kuantitatif atau data kualitatif, kemudian desainnya seperti apa, metodenya seperti apa. Kita harus menggunakan metode yang memang cocok pada rumusan, karena ini kan ada hubungannya dengan bab 1 dan bab 2. Kemudian populasi dan sampel. Ini kita sebutkan aja kalau misalkan ada pertanyaan demikian. Populasi saya misalkan 200 orang, kemudian saya menggunakan sampel dengan menggunakan rumus ini, dan sehingga sampelnya 120 misalkan. Ada juga populasi yang memang tidak begitu banyak, mungkin ada 60 orang ataupun 70 orang. Kemudian semua kita jadikan sampel. Itu juga bisa. Ya berarti nanti pada penarikan sampel itu seperti apa yang kita gunakan. Kita harus membuat teori yang mendukung bahwa populasi ini bisa digunakan sebagai sampel secara keseluruhan. Apakah sensus, kemudian apakah kita pilih-pilih, oh ini populasi, ini sampel yang saya gunakan. Kalau misalkan populasi kita gunakan semua jadi sampel, itu bisa juga tergantung jumlahnya. Ya kalau terlalu banyak kan tidak mungkin ya teman-teman kita melakukan survei secara keseluruhan. Tapi kalau misalkan populasi kita sedikit, itu bisa kita gunakan sekaligus sebagai sampel. Kemudian adalah instrumen penelitian. Alat penelitian apa sih yang kita gunakan pada instrumen penelitian ini? Kita gunakan adalah seperti regresi. Ya, kemudian ada pengujian itu validitas, uji reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik. Ya, uji asumsi klasik kan ada penyebutnya, ada 4 kalau tidak salah. Ada uji multikolonialitas, uji heterokedatitas, kemudian uji autokorelasi ya. Kemudian adalah pengujian hipotesis ya. Pengujian hipotesis juga harus berdasarkan pada hipotesis penelitian ya. Jadi kalau misalkan tadi pengujian hipotesisnya ada 4,
atau 5, ya kita harus sesuaikan juga bahwasanya pengujian satu per satu kita buat bahwa hasil uji hipotesisnya ada 4 atau 5. Berikut adalah analisis regresi linear berganda. Jadi kenapa kita menggunakan analisis regresi linear berganda? Ya, kalau misalkan kita menggunakan regresi linear sederhana, itu antara X1 dan Y. Artinya variabel bebas cuma satu dan variabel Y terhadap variabel Y. Kalau kita sudah menggunakan analisis regresi linear berganda, berarti kita sudah memiliki variabel bebas lebih dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian hasil penelitian ini pada poin keempat, yaitu gambaran umum objek penelitian. Gambaran umum objek penelitian yang kita akan memberikan secara ringkas, umum juga bisa ya. Penting sesuai dengan objek-objek penelitian kita. Jadi ketika kita sudah susah mendapatkan gambaran umum, itu bisa dicari di Google atau berkaitan dengan perusahaan yang kita lakukan sebagai objek penelitian kita. Itu kita uraikan satu persatu, seperti apa namanya organisasinya, tabel organisasinya itu kita harus kasih juga. Kemudian hasil pengujian instrumen. Jadi setelah kita sudah melakukan pengujian penelitian, kita tahu bahwa hasilnya seperti uji validitasnya baik dan tinggi dan berpengaruh dan signifikan dan reliable. Nah, itu semua kita cantumkan pada hasil pengujian instrumen. Kemudian pembahasan berdasarkan dari hasil pengujian instrumen. Jadi kalau misalkan pembahasan misalkan X1 terhadap Y, itu ada kita jelaskan secara esai berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengujian instrumen kepada pengolahan data. Berikut adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan juga adalah berdasarkan dari hasil pembahasan. Jadi tidak jauh beda. Kalau misalkan X1-nya berpengaruh terhadap variabel Y, nah itu yang menjadi kesimpulan kita. Satu persatu kita uraikan juga sesuai dengan variabel kita. Kemudian saran. Nah, ini saran apa yang kita sarankan ya? Mungkin ada yang bingung. Saya mau nyatakan apa? Sarannya terutama adalah setiap variabel itu harus ada sarannya. Kalau misalkan variabel itu ada yang tidak signifikan atau ada yang signifikan atau lebih menonjol hasil lebih tinggi nilainya, itu juga harus kita berikan saran. Apakah tetap dipertahankan atau perlu ditingkatkan? Kemudian apa yang kurang? Apa yang kita mau sarankan? Kalau misalkan salah satu variabel itu adalah penelitiannya, hasil penelitian uji hipotesisnya itu kurang atau tidak begitu berpengaruh terhadap variabel Y, maka kita memberikan saran supaya perlu peningkatan atau ditingkatkan, ya misalkan cara bekerja, kemudian cara evaluasi, kemudian cara organisasi untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Tapi saya rasa mungkin cukup sekian sebagai bahan referensi ya. Ini sebagai bahan referensi buat teman-teman yang sedang berjuang untuk melakukan penelitian dan ataupun mau menghadapi penelitian. Ataupun pada saat mau sidang ini berkaitan semua. Jadi poin-poinnya kita harus tahu dulu apa yang harus saya buat. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman dan terima kasih dan sampai jumpa di next video.